Halo Sobat Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Heri. Dan kali ini saya juga ditemani rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Siva dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrol berita-berita energi dari tanggal 5 hingga 19 September 2021. Nah iya benar banget ya Kak Siva ya. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Nah jadi yuk simak informasi yang bakal kita ulas kali ini. Baik, berita pertama datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tengah mengencangkan Quick Wins program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Dikutip dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, program eksplorasi panas bumi tersebut pertama kali dilaksanakan di Prospek Cisolok Cisukarame di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proyek ini berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di mana potensi sumber daya panas bumi di sana diperkirakan sebesar 45 MW dengan rencana pengembangan PLTP sebesar 20 MW. Nah, Direktur Panas Bumi KSDM, Bapak Haris mengatakan bahwa pelaksanaan dari proyek tersebut akan memberikan dampak positif diantaranya yaitu penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, penguatan infrastruktur lokasi yang bermanfaat dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara bertahap mengikuti fase pengembangan panas bumi. Nah, pemanfaatan PLTP Gunung Salak sehingga saat ini itu menjadi bukti bahwa panas bumi di Taman Nasional dapat bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kawasan hutan juga sekaligus sebagai salah satu pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan pada sistem kelistrikan Jawa Madura Bali. Nah, kemudian selain itu, kegiatan penambahan data dan pengobrolan eksplorasi panas bumi telah memenuhi persyaratan perizinan dan aspek teknis pengusahaan panas bumi serta mengikuti kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan atau K3LL. Wah, menarik sekali ya Kak Heri terobosan baru ini. Semoga kedepannya pemerintah terus berkomitmen untuk mengupayakan penyediaan listrik bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk pemanfaatan panas bumi di Taman Nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan konservasi. Oke, kita lanjut ya Kak Siva ya. Kita lanjut ke berita yang kedua yang datang lagi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan topik yang berbeda yaitu terkait penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia Silikon Kristalin sebagai bentuk jaminan kualitas produk PLTS. Nah, dikutip dari website sdm.co.id, perkembangan pemanfaatan energi surya yang semakin pesat ini perlu diimbangi dengan jaminan kualitas mutu produk-produk pendukungnya. Nah, sebagai bentuk dukungan dan upaya perlindungan konsumen, pemerintah dalam hal ini Kementerian KSDM telah menerbitkan regulasi teknis berbasis Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk modul-modul fotovoltaik. Nah, melalui Peraturan Menteri atau Permen SDM nomor 2 tahun 2021 tentang penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristalin. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yaitu Bapak Dadan Kusdiana juga menyatakan bahwa SNI ini diwajibkan demi terjaminnya kualitas modul surya yang beredar di pasaran, juga guna meningkatkan daya saing modul surya produk lokal di pasar global. Hal ini karena yang diwajibkan merupakan SNI adopsi dari Standar Internasional atau IEC 61215. Sejak diterbitkan dan diterapkannya aturan penerapan SNI ini pada 7 Januari 2021 lalu, menurut data semester 1 tahun 2021 tercatat sebanyak 16 permohonan pengajuan proses sertifikasi ke LS Pro per 3 September 2021 telah terbit sertifikat produk pengembangan tanda SNI atau SPPT SNI yang pertama atas nama PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia melalui LS Pro Qualis yang selanjutnya akan menyusul penerbitan SPPT SNI dari pemohon lainnya. Nah, wah ini keren banget sih ya Kak Siva ya. Dari sisi regulasi pun pemerintah sudah sangat mendukung terkait pemanfaatan energi surya ini. Nah, diharapkan dengan terbitnya SPPT SNI sesuai amanat Permen SDM nomor 2 tahun 2021, ini dapat mendorong perkembangan energi surya di Indonesia melalui peningkatan kualitas modul suryanya. Oke, baik Sobat Energi. Nah, selanjutnya ada berita terbaru lagi nih dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan topik yang berbeda dari sebelumnya yang dikutip dari website sdm.go.id mengenai uji terbang pesawat perdana CN235-220 Flying Testbed atau FTB berbahan bakar Aftur J24
berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun yang dilaporkan oleh Project Manager CN23220 FTB Eko Budi Santoso. Setelah uji terbang perdana akan dijadwalkan kembali untuk uji terbang dengan ketinggian terbang 16.000 kaki dari tes sebelumnya yaitu 10.000 kaki dengan lama terbang sebesar 1 jam 20 menit sesuai tes sequence di sekitar Sukabumi Pelabuhan Ratu. Beliau juga menambahkan bahwa uji terbang hari ini berjalan sangat baik, tidak ada gangguan mesin apapun sehingga kondisi mesin masih beroperasi dengan normal. Nah, pilot tim penguji Bapak Kapten Adi Budi Atmoko mengatakan bahwa flight test telah terlaksana 100% dengan hasil seluruhnya dalam keadaan normal dan masuk ke dalam limitasi tidak ada engine surge atau flame out. Nah, kemudian diuji juga terkait akselerasi dan deselerasi power. Semua engine data dari antara kiri dan kanan bagian sayap pesawat menunjukkan relatif sama, tidak ada perbedaan antara engine kiri dengan tangki yang diisi dengan bahan bakar jet A1 dan kanan yang diisi dengan bioaftur. Nah, setelah rangkaian tes di atas dilakukan, engine dimatikan dan setelah diketahui engine dalam keadaan normal, dilaksanakan start engine kembali yang hasilnya juga bagus sampai engine stabilize lagi. Wah, menarik banget ya Kak Heri. Kita juga bisa tahu nih mengenai ilmu baru yang mengenai bioaftur dan pengaplikasiannya menggunakan pesawat perdana CN235220 di mana uji coba tersebut berhasil dan beroperasi dengan sangat baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke sektor investasi ya Kak Siva ya. Nah, program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan target 18 gigawatt dapat membantu Indonesia menarik investasi hingga 14,4 miliar dolar AS. Nah, itu sekitar 205 triliun ya, 205 triliun rupiah dan dapat membantu dalam pencapaian target total energi terbarukan sesuai dengan rancangan umum energi nasional. Nah, hal tersebut diungkapkan pada laporan terbaru berjudul Scaling Up Solar in Indonesia, Reform and Opportunity yang dibuat oleh Bloomberg NEF dan Bloomberg Philanthropies dan Institute for Essential Service Reform atau ISR yang telah disahkan juga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif. Nah, menurut Michael R. dari Bloomberg yang juga merupakan pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies, Indonesia ini diposisikan untuk menjadi pemimpin dunia dalam tenaga surya. Nah, dengan semua manfaat ekonomi dan kesehatan masyarakat yang dibawa oleh investasi dalam energi bersihnya. Laporan terbaru tersebut juga menemukan bahwa sektor ketenagalistrikan dapat memenuhi target EBT dengan memasang 18 gigawatt PLTS hingga 2025. Menurut Bapak Arifin Tarsip, percepatan transformasi energi menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung ekonomi hijau, teknologi hijau, dan produk hijau. Sejalan dengan implementasi Perjanjian Paris, energi surya akan menjadi andalan dalam strategi pengembangan energi terbaru dalam upaya mendorong realisasi net zero emission pada 2060 atau lebih cepat karena potensinya yang sangat besar dan harga yang lebih kompetitif. Analisis senior BNF Asia Tenggara, Caroline Chua juga menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain seperti India dan Vietnam tentang cara menarik investasi ke tenaga surya. Wah, ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik sekali ya Kak Siva ya untuk meningkatkan pengembangan teknologi energi surya di Indonesia melalui berbagai skema investasi. Nah, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus siap akan hal itu karena tenaga surya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi energi dan pengurangan emisi di Indonesia. Nah, mungkin kutipan terakhir yang perlu disampaikan datang dari Direktur Eksekutif ISR, Fabi Tumiwa, itu yang menyatakan bahwa melalui laporan ini, tim yang bekerja untuk laporan ini berharap dapat menawarkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait reformasi yang diperlukan untuk membuka dan meningkatkan pengembangan tenaga surya di Indonesia. Selanjutnya akan ada berita terakhir yaitu mengenai energi nuklir. Nah, siapa sih yang tidak tertarik dengan topik kita kali ini? Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyampaikan ke depannya Indonesia akan memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit, mengganti pembangkit listrik berbasis batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM yaitu Bapak Ridwan Jamaluddin dalam webinar Mineral for Energy.
Beliau menyatakan bahwa pemanfaatan mineral untuk memenuhi kebutuhan energi ini sangat relevan seperti energi berbasis nuklir yang bisa dimanfaatkan sebagai energi pengganti batu bara dan fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik. Nah, berdasarkan data dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia mencapai 81.000 ton dan thorium mencapai sekitar 140.000 ton. Nah, kemudian bahan baku energi nuklir itu tersebar di 3 pulau besar ya. Jadi dari Sumatera dengan potensi sekitar 31.000 ton uranium dan 126.000 ton thorium. Kemudian ada di Kalimantan sebesar 45.000 ton uranium dan 7.000 ton thorium. Dan di Sulawesi mencapai 3.000 ton uranium dan sekitar 6.500 ton thorium. Nah, pemanfaatan energi nuklir ini akan berdampak positif terhadap perkembangan industri dalam negeri. Nah, beliau juga menambahkan kita memiliki cukup banyak bahan bakunya. Energi ini juga akan menjadi murah, sehingga secara keseluruhan dampak ekonomi terhadap industri kita akan cukup baik. Tidak hanya itu Sobat Energi, pemerintah sendiri sudah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN akan dilakukan setelah 2025. Nah, peta jalan pembangunan PLTN sudah masuk dalam strategi besar energi nasional. Nah, rencananya pemerintah akan membangun pembangkit energi nuklir dalam skala kecil mulai dari 100 MW hingga 200 MW. Di antara semua pulau Indonesia, Kalimantan merupakan pulau yang sangat cocok untuk dibangun PLTN ini karena tidak memiliki garis patahan langsung dan tidak ada gunung berapi aktif. Nah, sehingga Kalimantan memiliki resiko gempa bumi dan tsunami yang paling kecil dibandingkan daerah lain. Nah, oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung bahas kita hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol nih tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Nah, benar banget nih. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan sangat informatif dari mulai BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi program dari Bincang Energi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Siva dari Bincang Energi. Dan saya Heri dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan. See you.